Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Pratiwi. Saya akan membahas tentang materi ijtihad. Yang pertama yaitu pengertian dari ijtihad. Ijtihad adalah bersungguh-sungguh dalam mencurahkan segala pikiran untuk menetapkan suatu hukum dan dalam praktiknya dimanfaatkan untuk sesuatu yang sulit dan memberatkan. Imam Al-Ghazali mendefinisikan ijtihad itu ialah usaha sungguh-sungguh dari seorang mujtahid dalam rangka mengetahui atau menetapkan tentang hukum-hukum syariah. Ijtihad adalah suatu alat untuk menggali hukum Islam, dan hukum Islam yang dihasilkan dengan jalan ijtihad statusnya adalah zanni. Zan artinya pengertian yang berat kepada benar, dengan arti kata mengandung kemungkinan salah. Dan adapun ijtihad menurut ushul fikih adalah istifragul faqih al-wus'a li tahsili dhanni bil hukmi syar'iyyin. Artinya, pencurahan kemampuan secara maksimal yang dilakukan oleh faqih atau mujtahid untuk mendapatkan zan atau dugaan kuat tentang hukum syar'i. Kemudian adalah urgensi dan kedudukan ijtihad. Setiap muslim pada dasarnya diharuskan untuk berijtihad dalam semua bidang hukum syariah, asalkan dia sudah memenuhi syarat dan kriteria seseorang mujtahid. Para ulama membagi hukum melakukan ijtihad menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, wajib ain. Bagi orang yang diminta fatwa hukum mengenai suatu peristiwa yang terjadi dan dia khawatir peristiwa itu akan lenyap tanpa ada kepastian hukumnya, atau ia sendiri mengalami suatu peristiwa dan ia ingin mengetahui hukumnya. Yang kedua, wajib kifayah. Bagi orang yang diminta fatwa hukum yang dikhawatirkan lenyap peristiwa itu, sedangkan selain dia masih terdapat para mujtahid lainnya. Maka apabila kesempatan mujtahid itu tidak ada yang melakukan ijtihad, maka semua berdosa. Tetapi bila ada seseorang dan mereka memberikan fatwa hukum, maka gugurlah tuntutan ijtihad atas diri mereka. Kemudian yang ketiga, sunnah. Apabila melakukan ijtihad mengenai masalah-masalah yang belum atau tidak terjadi. Urgensi upaya ijtihad dapat dilihat dari fungsi ijtihad itu sendiri, yaitu yang pertama, fungsi al-rujuk atau kembali, mengembalikan ajaran-ajaran Islam kepada Al-Quran dan Sunnah dari segala interpretasi yang mungkin kurang relevan. Yang kedua, fungsi alil atau kehidupan, menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan semangat Islam agar mampu menjawab tantangan zaman. Yang ketiga, fungsi al-inabah atau pembenahan, membenahi ajaran-ajaran Islam yang telah diijtihad oleh ulama-ulama terdahulu dan dimungkinkan adanya kesalahan menurut konteks zaman dan kondisi yang dihadapi. Selanjutnya adalah syarat-syarat mujtahid. Yang pertama, syarat-syarat umum diantaranya balik, berakal, sehat jasmani dan rohani, kuat daya nalarnya, dan benar-benar beriman. Kemudian yang kedua, syarat-syarat pokok diantaranya memahami tentang Al-Quran, mengerti tentang sunnah, mengetahui ilmu diraya hadis, mengetahui hadis yang nasih dan mansukh, dan mengetahui maksud-maksud hukum. Kemudian yang ketiga, syarat-syarat penting diantaranya menguasai bahasa Arab, mengetahui asbabun nuzul, mengetahui ushul fiqh, dan mengenal manusia dan kehidupan sekitarnya. Kemudian yang keempat, syarat-syarat pelengkap diantaranya mengetahui asbabul wurud hadis. Syarat ini sama dengan seorang mujtahid yang seharusnya menguasai asbabun nuzul, yakni mengetahui setiap kondisi, situasi, lokasi, serta tempat hadis tersebut ada. Kemudian mengetahui hal-hal yang diijmakan dan yang diikhtilafkan. Bagi seorang mujtahid harus mengetahui hukum-hukum yang telah disepakati oleh para ulama, sehingga tidak terjerumus memberi fatwa yang bertentangan dengan hasil ijma. Sebagaimana ia harus mengetahui nas-nas dalil guna menghindari fatwa yang berseberangan dengan nas tersebut. Kemudian bersifat adil dan takwa. Hal ini bertujuan agar produk hukum yang telah diformulasikan
oleh mujtahid benar-benar proporsional karena memiliki sifat adil, jauh dari kepentingan politik dalam istinbat hukumnya. Kemudian masalah-masalah ijtihadiyah. Masalah qat'iyah, yaitu masalah yang sudah ditetapkan hukumnya dengan dalil-dalil yang pasti, baik melalui dalil naqli maupun akli. Masalah-masalah yang telah diijmakan oleh ulama mujtahidin dari suatu masa. Demikian pula lapangan hukum yang bersifat ta'budi atau gairu ma'qul, makna atau akal manusia tak akan mampu mencapainya, di mana kualitas illat hukumnya tidak dapat dicerna dan diketahui oleh akal mujtahid. Masalah-masalah yang dapat diijtihadkan antara lain masalah dzanniyah, yaitu masalah-masalah yang hukumnya belum jelas dalil nasnya, sehingga memungkinkan adanya wilayah ijtihad dan perbedaan pendapat. Masalah dzanniyah terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, masalah yang tidak berkaitan dengan akidah keimanan seseorang, dan yang kedua, aspek amalia yang dzanni, yaitu masalah yang belum ditentukan kabar dan kriterianya dalam nas. Wilayah ijtihad hanya sebatas pada masalah yang hukumnya ditunjukkan oleh dalil dzanni, kemudian dikenalkan dengan istilah masalah fikih, dan masalah hukumnya sama sekali tidak disinggung oleh Al-Quran, sunnah maupun ijma. Hal ini merupakan masalah baru dan hukum baru. Dengan demikian, apabila ijtihad ini bertentangan dengan nas, maka ijtihad itu batal, karena tidak boleh ijtihad bertentangan nas. Selanjutnya, penyebab terjadinya perbedaan ijtihad. Yang pertama, berbeda tanggapan terhadap hadis. Yang kedua, berbeda tanggapan tentang ta'arud atau pertentangan antara dalil, dan tarjih atau menguatkan suatu dalil atas dalil lainnya. Kemudian yang ketiga, perselisihan tentang ilat dari suatu hukum. Dan yang terakhir yaitu bentuk-bentuk ijtihad. Yang pertama, ijma, yang kedua, qiyas, yang ketiga, maslahah mursalah, dan yang keempat, urf. Itulah tadi pembahasan materi mengenai ijtihad. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.